Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anggreni Putri Jang dari S1 Prodi PGSD semester 2 kelas B Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di video kali ini saya akan menyampaikan rangkuman artikel tentang morfologi untuk memenuhi tugas UTS Kajian Kebahasaan dan Kesastraan Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Rudi Umar Susanto SPD MPD. Yuk, simak videonya. Morfologi adalah cabang ilmu linguistik yang mengidentifikasi satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata, serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Kata morfologi berasal dari kata morfologi. Kata morfologi berasal dari bahasa Yunani morph yang digabungkan dengan logos. Morph berarti bentuk dan logos yang berarti ilmu. Menurut O'Grady, morfologi adalah sistem kategori dan aturan yang digunakan dalam pembentukan kata serta interpretasi kata tersebut. Selanjutnya, morfem. Morfem menurut Paine adalah morfem unit terkecil yang memiliki makna dalam bahasa dari suatu bahasa. Sedangkan menurut Robbins, morfem merupakan unit gramatikal terkecil yang dibentuk dan dibatasi dalam suatu bahasa dengan cara membandingkan bentuk-bentuk kata yang satu dengan kata yang lain. Dengan demikian, pengertian morfem secara umum adalah satuan atau unit terkecil dalam suatu bahasa yang memiliki makna dan merupakan bagian dari atau bentuk kata dalam tata bahasa dari suatu bahasa. Morfologi mempelajari morfem, dan morfem dapat juga dikatakan unsur terkecil dari pembentukan kata dan disesuaikan dengan aturan suatu bahasa. Jenis-jenis morfem dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia memiliki dua jenis, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Morfem terikat yaitu morfem tidak dapat berdiri sendiri dari segi makna. Makna morfem terikat baru jelas setelah morfem itu dihubungkan dengan morfem lainnya. Yang kedua ada morfem bebas. Salah seorang linguis yakni Yule menerangkan bahwa ide yang muncul dari pernyataan tersebut mengenai free morpheme adalah morfem yang dapat berdiri sendiri sebagai sebuah kata. Selanjutnya ada afiksasi. Afiksasi atau pengimbuhan adalah proses pembentukan kata dengan mengimbukan afiks atau imbuhan pada bentuk dasar, baik bentuk dasar tunggal maupun kompleks. Afiksasi merupakan unsur yang ditempelkan dalam pembentukan kata, dan dalam linguis, afiksasi bukan merupakan pokok kata, melainkan pembentukan pokok kata yang baru. Menurut Richards, afiks merupakan bentuk terikat yang dapat ditambahkan pada awal, akhir, maupun tengah. Selanjutnya prefiks. Prefiks adalah afiks yang ditempatkan pada awal kata bentuk dasar. Menurut Oxford Dictionaries, prefiks adalah afiks yang diimbukan di muka bentuk dasar. Seperti pada kata bahasa Indonesia memakan, pada kata bahasa Inggris unhappy, menurut O'Grady dan D. Guzman. Sufiks adalah afiks yang bukan di akhir bentuk kata dasar atau yang sering disebut dengan akhiran. Menurut Krida Laksana, sufiks adalah afiks yang ditambahkan pada bagian belakang kata dasar. Selanjutnya ada kelas kata. Kelas kata adalah golongan kata dalam satuan bahasa berdasarkan kategori bentuk, fungsi, dan makna dalam sistem gramatikal. Untuk menyusun kalimat yang baik dan benar dengan berdasarkan pola-pola kalimat baku, pemakai harus mengenal jenis dan fungsi kelas kata. Adapun fungsi kelas kata yaitu yang pertama, melambangkan gagasan atau pikiran yang abstrak menjadi konkret. Yang kedua, membentuk bermacam-macam struktur kalimat. Yang ketiga, memperjelas makna gagasan kalimat. Yang keempat, membentuk satuan makna frase, klausa, atau kalimat. Yang terakhir yaitu membentuk gaya pengungkapan sehingga menghasilkan karangan yang dapat dipahami dan dinikmati oleh orang lain. Selanjutnya ada semantik. Kata semantik dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Yunani sema, yaitu nomina, yang berarti tanda atau lambang.
dan samaino atau verba menandai atau melambangkan. Selanjutnya ada makna. Setelah menjelaskan mengenai morfem hingga semantik, semua itu tidak lepas dari makna. Makna merupakan unsur utama yang terlibat dalam semantik. Beberapa pengertian dan teori telah dibahas oleh para ahli linguistik mengenai apa yang dimaksud dengan makna. Di antaranya adalah definisi makna menurut Cartford. Makna adalah hubungan atas bentuk keseluruhan yang ada dalam linguistik seperti teks, unsur-unsur yang ada di dalam teks, struktur, elemen, struktur, kelas kata, istilah dalam sistem atau bentuk-bentuk lain yang mungkin dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa makna merupakan gagasan atau ide yang berasal dari pikiran penutur yang bisa diwujudkan dalam bentuk ucapan atau tulisan dan hubungannya dengan bahasa dan lingkungan di luar bahasa. Sekian dari video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.